Ya, malam ini kita akan bahas tentang sabar. Kata ini sudah sangat populer sekali. Saya ingin tambahkan dari Pak Afkar tadi, kita semua sudah pernah dengar, bahkan saking populernya itu sudah banyak dipasang di bokongnya mobil truk. Sabar menanti. Itu sudah luar biasa sekali. Jadi kata sabar itu berasal dari akar kata sobaro. Maknanya banyak ketika dikonjugasikan menjadi 614 lebih lah maknanya tuh. Seperti nanti maknanya tabah, kokoh, kuat, berani, awet, tahan lama, dan lain sebagainya. Makanan yang di kaleng bisa bertahan lama itu namanya bahasa Arabnya musobbarat, artinya makanan yang disabarkan. Diawetkan maknanya itu. Sabar itu apa? Inti makna sabar itu tidak lebih merupakan kekuatan, ketabahan, atau kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Kalau musabbarat itu yang di kaleng itu tahan melawan bakteri. Iya. Kalau ini kita tahan melawan kesulitan. Adapun tempatnya di dalam diri kita, di hati kita ini. Sedangkan eksistensinya baru hadir dan dapat kita rasakan ketika sedang menghadapi masalah. Kalau nggak ada masalah kita nggak tahu. Iya. Ya, baru muncul sebagai, jadi sabar itu merupakan satu reaksi terhadap suatu aksi. Dalam psikologinya adalah tanggapan setelah panca indera kita mendapatkan rangsangan gitu, kira-kira lah dalam psikologi umumnya. Kalau kita bersabarkah menghindar dari perbuatan zina ketika kita tinggal di Mekah di samping Ka'bah, nggak kelihatan kesabaran kita. Iya. Tetapi ketika kita masuk ke Kalijodo ya kan gitu, atau ke daerah Saritem, di situ ada tawaran-tawaran dan kita keras teguh hati menolaknya, di situ baru sabar kita rasakan. Jadi kapan kita melihat kesadaran kesabar itu ketika menghadapi kesulitan. Itu maksudnya. Jadi eksistensinya itu baru hadir dan dapat kita rasakan ketika sedang menghadapi masalah. Seperti orang punya hutang, berjanji akan bayar tanggal sekian, lalu ternyata meleset. Kita kecewa, rasanya ingin marah. Ketika itu muncullah kesabaran yang mencegah kita untuk tidak marah. Iya. Melainkan ditanya lagi, jadi kapan? Waduh, maaf Pak Haji, saya nggak bisa bayar nih. Jadi jangan usah marah. Jadi kapan bisanya? Nah, dalam kesabaran ada rasionalitas yang dapat mencegah kemarahan kita, yaitu bahwa kemarahan tidak menyelesaikan persoalan, bahkan akan membuat masalah semakin sulit diselesaikan. Ketika kita marah, kita caci maki, malah nggak bayar sekalian. Itu karena ada luka-luka di hati. Lalu ada keinginan untuk memaklumi. Barangkali orang tersebut tidak bermaksud mengulur waktu, tetapi benar-benar ingin bayar, hanya saja ada halangan. Dan seterusnya gitu. Jadi memaklumi, ada rasionalitasnya. Ya, jadi bukan menekan ya, bukan menekan. Jadi sabar itu bukan menekan, itu stres jadi. Ada kesadaran, ada rasionalitasnya. Jadi kesabaran itu merupakan kemampuan kita membendung nafsu, melerai duka, menghentikan kekecewaan sampai kemampuan untuk menahan diri tidak berkeluh kesah kepada siapapun. Terakhir, orang yang sabar terhindar dari putus asa.
Iya. Tidak berkeluh kesah itu merupakan salah satu fenomena kesabaran. Seperti disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man batha faqad syaka." Artinya barang siapa yang berkeluh kesah bukan salah ketik. Berkeluh kesah berarti tidak menerimakan atau komplain. Yeah. Jadi artinya bahwa ketika kita menceritakan kesulitan kita, rasa sakit kita kepada orang lain, itu berarti berkeluh kesah kan namanya. Berkeluh kesah itu intinya kita kan tidak menerimakan. Betul. Kenapa masih terjadi? Kenapa harus menimpa diriku seperti ini? Iya. Kenapa harus menghadapi kesulitan? Di mana salah saya dan sebagainya. Jadi bercerita, curhat juga merupakan satu fenomena orang itu nggak sabar. Iya. Secara psikologis saya memahami Ibu Afni karena dia juga psikolog. Memang ada seperti rilis pada jiwa kita ketika kita curhat kepada teman dekat kita. Suami saya itu udah 3 bulan nggak datang, uangnya juga nggak datang, nggak tahu udah kecangkul sama perempuan mana, kan begitu. Saya kurang kebaktian kepada suami, ya masak, nyuci baju, ya segala macam. Apa maunya saya turutin, suami saya manjakan, kurang berapa lagi. Nah, itu berarti tidak menerimakan kondisi itu semacam itu. Jadi nanti itu belum bersabar berarti dong. Dia masih ada beban. Sabar itu jangan sampai masih ada beban itu. Artinya bahwa barang siapa yang berkeluh kesah berarti tidak menerimakan atau komplain. Termasuk juga fenomena kesabaran dalam bentuk menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Seperti dalam Quran surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka menahan kemarahan dan memaafkan orang. Ya udah. Jadi sabar itu satu terma yang makna akhirnya, makna lahiriahnya banyak salah. Nanti tolong sebagai Ibu Afni kan nanti mengedit diperbaiki. Iya. Lahiriahnya pertama yaitu kesiapan dan kesanggupan melaksanakan segala perintah Tuhan dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, baik secara sukarela maupun terpaksa. Sedangkan yang kedua yaitu kesabaran meninggalkan segala larangan Tuhan dalam bentuk menahan nafsu. Di bagian kedua ini juga tetap sama dalam kondisi suka atau tidak suka. Sabar dalam dua hal tersebut adalah kesabaran yang menjadi keharusan. Dipaksakan karena dasarnya perintah Tuhan. Jadi kata orang Islamnya atau hukum fikihnya namanya wajib. Baik perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan. Artinya di sini tidak ada bargaining, kompromi atau tawar menawar. Siap. Sedangkan kesabaran yang ketiga adalah kesabaran mencapai kesempurnaan. Mencari yang lebih baik seperti melakukan sholat sunnah dan kebaikan apapun yang sifatnya dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini juga perlu kesabaran. Sehingga dengan susah payah dilakukan dengan harapan ingin mendapatkan pahala barangkali. Saya kasih kata barangkali ini soalnya barangkali sih. Kalau barangkali ada batunya, ada pasirnya, ada ikannya. Ya. Seperti diceritakan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang bukan kata Nabi, tapi Nabi mengatakan kata Tuhan. Tapi bukan Al-Quran, ya, yaitu dari Nabi, dari Tuhannya.
Bunyinya yaitu ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli maftaradtuhu alaihi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Artinya apapun yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan apapun yang aku perintahkan kepadanya, selagi dia senantiasa melakukan yang sunnah-sunnah, sehingga aku mencintainya. Bentuk kesabaran selanjutnya adalah kesabaran sikap menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun. Nah, ini mungkin yang paling sulit ini. Kesabarannya ini menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun. Sebab bagaimanapun juga kebenaran orang kita tolak. Dasarnya karena kita tidak suka sama orang itu. Tetapi kebohongan kita benarkan. Dasarnya karena kita suka sama orang itu. Itu terjebak dalam semacam itu. Sehari-hari begitu. Ya. Itu santapan kita sehari-hari. Serta siap menerima nasihat siapapun. Siap menerima kritik dan teguran. Ini juga adalah bentuk kesabaran. Dalam diri orang yang sabar terdapat keterbukaan untuk menerima kebenaran. Karena kebenaran adalah pesan Tuhan untuk seluruh hambanya. Melalui jalur mana? Via apa ini? Via darat, via udara dan sebagainya. Pesan disampaikan tidak ditentukan. Dari manapun, orang gila bisa, orang jahat bisa, ya, dari kiai bisa, ya. Jadi atau juga ini populer sekali di tapi bukan hadis, ini kata-kata yang Sayyidina Ali, undur ila maqala wala tandur ila man qala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini kita sering terjebak. Apabila kita tidak menerima kebenaran berarti menolak pesan Tuhan. Adapun dalam peribahasa lokal, sabar berarti bubar. Sejauhnya sabar ya lebar. Sabar bubar. Ini dapat dipastikan akibat gagal faham. Oleh karena itu perlu dideskripsikan secara mendetail supaya dapat terbangun persepsi yang betul. Kesabaran itu merupakan keteguhan hati untuk melaksanakan perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan dengan sepenuh hati, siap menanggung segala keberatan-keberatan yang muncul kemudian. Dalam pelaksanaan ada keinginan untuk mencapai keutamaan dan tidak pernah berhenti di tengah jalan sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk membangun kesabaran memang diperlukan latihan panjang. Begini, sabar perlu belajar. Seperti kita juga berjalan juga belajar dulu. Kalau dulu kita tidak pernah belajar berjalan, bisa berjalan enggak? Ketika kita belajar berjalan, sering jatuh enggak? Lalu kapok enggak? Setelah jatuh bangun lagi enggak? Belajar lagi enggak? Sabar juga sama. Kalau ya ulangi lagi terus sampai bisa. Lama-lama juga bisa. Ini memerlukan memerlukan latihan yang panjang. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana supaya bisa bersabar. Dengarkan coba firman Tuhan ini, surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan disabar-sabarkan. Isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan disabar-sabarkan. Bersabarlah dan disabar-sabarkan serta bulatkan tekadmu, warabitu, dan bulatkan tekadmu, dan bertakwalah kepada Allah, semoga engkau bahagia. Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan pertama bahwa sabar itu perintah Tuhan kepada orang-orang yang beriman.
ketika menghadapi kesulitan dalam menjalaninya sudah barang tentu selalu ada. Untuk itu, sebelum sifat sabar melekat, langkah pertama belajar sabar dengan cara disabar-sabarkan dulu. Kalau kita untuk diam tidak sabar, ya disabar-sabarkan. Kalau perlu mulut kita dilakban aja dulu. Gitu. Kalau kita masih sulit untuk bangun pagi, sholat subuh, ya bagaimana caranya pasang jam waker, ya kan? Atau kita timer di sini kita ingatkan. Kalau nggak bangun juga ya coba kita pasang ember di atas ya, digantung, ikatkan benang dengan waker, begitu kita narik benangnya banjur, umpamanya lah. Jadi kita melakukan berbagai macam upaya supaya kita bisa bersabar. Ini latihannya panjang sekali dan itu memerlukan seorang pembimbing biasanya. Untuk suluk itu melalui bimbingan sang guru lah gitu. Selanjutnya setelah disabar-sabarkan, selanjutnya untuk menumbuhkan keinginan kuat untuk bersabar diperlukan kebulatan tekad. Artinya kita niatnya benar-benar, jangan coba-coba tapi niatnya benar-benar, jangan ya kalau bisa syukur enggak ya udah. Ya, tekad bulat itu warabitu maknanya begitu. Selanjutnya bagaimana untuk membangun kebulatan tekad? Kembali lagi dari langkah awal, tingkatkan ketakwaanmu kepada Tuhan. Itu ayat ini sangat sangat berlogika sekali pada akhirnya mah. Jadi artinya ya bertakwa itu ya kembali lagi definisi yang umum itu ya artinya kita mengerjakan segala perintah Tuhan sebisa-bisa kita kan gitu. Dan istiqomah itu. Setelah faham kesalahpahaman yang luar biasa terjadi di tengah masyarakat tentang sabar, yaitu sabar dijadikan tempat persembunyian orang-orang yang putus asa atau frustrasi. Awas, ini sabar menjadi tempat persembunyian orang yang frustrasi. Setelah terjatuh tidak ada keinginan untuk bangkit kembali, hilangnya harapan untuk berhasil, akhirnya menyerah diri, siap menerima perjalanan nasib dengan bersabar. Ini adalah gagal paham ya udah. Jadi sabar itu bukan kesimpulan untuk menghentikan usaha, menerima sabar. Ini kita terjebak banyak sekali. Jadi liku-likunya di sini kita bahas selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.